Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video clipping kita, Catherine dan Nisa. Selamat menonton ya. Jadi kali ini kita akan membahas jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Saya akan menjelaskan jenis sumber sejarah berdasarkan sifat, dan teman saya Kepri akan menjelaskan jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jadi, apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivitas manusia di masa lalu. Selanjutnya ada fungsi sumber sejarah. Fungsi sumber sejarah pastinya sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Selain fungsi sumber sejarah, ada juga manfaat sumber sejarah. Manfaat sumber sejarah yang pertama yaitu menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Kalian tahu nggak, bangsa Tionghoa itu sangat suka menulis, bahkan tradisi ini sudah dilakukan dari tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi, semua aktivitas yang mereka lakukan di masa lalu itu direkam melalui tulisan. Yang kedua yaitu sumber informasi dalam penelitian sejarah. Saat kita ingin melakukan suatu penelitian sejarah, pastinya kita butuh sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini bermanfaat supaya kita bisa mengungkapkan kisah-kisah di masa lalu. Berikutnya ada jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber primer. Sumber sejarah primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. yang kedua ada jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sumber tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui sebuah tulisan. Contohnya seperti prasasti, arsip, naskah kuno, dan surat kabar. Yang kedua ada sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Contohnya seperti keterangan dari pelaku atau saksi sejarah, topomimi, tradisi, lisan. Dan yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya seperti artefak, fosil, dan bangunan. Yang keempat atau yang terakhir adalah sumber visual, audio, dan audio visual. Sumber visual. Sumber visual adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya seperti foto, lukisan, dan peta. Yang B, sumber audio. Sumber audio adalah rekaman suara yang dapat didengar dan berasal dari peristiwa di masa lalu atau di masa lampau. Contohnya seperti rekaman suara seseorang pada saat mengalami peristiwa tersebut. Yang C adalah sumber audiovisual. Sumber audiovisual adalah gabungan antara audio dan visual yang berbentuk video dan menampilkan gambar serta suara. Contohnya seperti film dan film dokumenter. Contoh dari gambar sumber tulisan. Dan ini adalah contoh gambar sumber lisan. Dan ini adalah contoh beberapa gambar dari sumber benda, diantaranya ada artefak dan fosil. Contoh gambar sumber visual dan audio. Di sini ada dua. Yang pertama adalah peta dan rekam suara. Jadi gitu saja